Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang beriman, di tepi sebuah pasar tradisional di suatu kota di Jawa Tengah, ada seorang tukang parkir tua yang bernama Pak Hasan. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, tapi wajahnya selalu ramah. Setiap pagi, sebelum para pedagang mulai membuka lapak, Pak Hasan sudah ada di musola pasar. Ia mengambil wudhu, lalu sholat sunnah sebelum subuh. Ketika azan berkumandang, ia pun sholat berjamaah, lalu duduk sebentar, menambah sholat sunnah, membaca Quran atau berzikir. Di waktu zuhur, asar, maghrib hingga isya, ia hampir tak pernah meninggalkan sholat rawatib. Dan di malam harinya, meski tubuhnya sudah lelah, ia tetap bangun di sepertiga malam, menegakkan sholat tahajud dan witir di kamarnya yang sempit. Semua itu ia jalani tanpa banyak bicara, seolah hanya ia dan Allah lah yang tahu. Sampai suatu hari, ujian besar itu pun datang. Anak bungsunya jatuh sakit parah, harus segera dirawat di rumah sakit. Biayanya terlalu besar untuk penghasilannya yang pas-pasan. Hari itu, di pelataran parkir yang sepi, Pak Hasan duduk di bangku kayu sambil memegang tasbih yang lusuh. Mulutnya berbisik lirih, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tidak ada ratap, tidak ada keluh, hanya zikir yang mengalir di tengah rasa cemas. Kabar ini ternyata sampai ke telinga seorang pengusaha yang jarang datang ke pasar, dan pada hari itu kebetulan sedang mengantar istrinya pergi berbelanja. Ia mendengar cerita dari salah satu pedagang. Pak Hasan sedang kesulitan, anaknya sakit di rumah sakit. Padahal dia orang baik, rajin sholat, dan sering membantu orang. Mendengar hal itu, sang pengusaha tersebut langsung teringat masa lalu. Bertahun-tahun yang lalu, ketika dirinya masih kuliah, motornya pernah hilang di pasar ini. Dan justru Pak Hasanlah yang membantunya mencarikannya sampai ketemu. Hari itu juga ia mendatangi Pak Hasan. "Pak, masih ingat saya?" katanya sambil tersenyum. Pak Hasan mengerjap, mencoba untuk mengingat. "Dulu, waktu motor saya hilang, Bapak yang membantu saya. Saya tidak pernah lupa." Lalu ia menyerahkan sebuah amplop tebal. "Ini untuk biaya rumah sakit anak Bapak. Anggap saja saya membalas kebaikan Bapak yang dulu." Air mata Pak Hasan pun jatuh. Bagi orang lain, ini mungkin kebetulan. Tapi bagi Pak Hasan, ini adalah cara Allah mengirimkan pertolongan di saat yang paling tepat. Dan orang-orang pun mulai bertanya-tanya, apa rahasia hidup Pak Hasan yang membuat pertolongan Allah seakan-akan selalu datang di saat ia membutuhkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kisah Pak Hasan tadi bukanlah sekedar cerita. Ini adalah gambaran nyata bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang hidupnya terasa ringan, meskipun masalah datang silih berganti. Bedanya, sebagian dari kita menghadapi masalah itu dengan keluh kesah, sementara yang lain ada yang menghadapinya dengan hati yang tenang, keyakinan yang kokoh, dan doa yang tak pernah putus. Sayangnya, banyak dari kita yang merasa sudah cukup dengan sholat fardu saja. Sholat sunnah dianggap bonus yang hanya dikerjakan kalau sempat. Padahal ada rahasia besar dalam sholat-sholat tambahan ini. Rahasia yang dulu dimiliki para ulama dan orang-orang yang soleh, yang membuat mereka kuat secara mental, jernih secara pikiran, dan matang secara spiritual. Bagi yang sudah berusia 50 tahun ke atas, masa-masa ini adalah waktu emas untuk memperkuat bekal pulang. Tapi sayangnya, justru banyak yang mengendur di usia ini, padahal waktu yang tersisa semakin sedikit. Lalu, rahasia apa yang dimiliki Pak Hasan dan juga orang-orang soleh itu? Rahasia yang membuat mereka kuat menjalani hidup dan mendapatkan pertolongan Allah di saat yang paling sulit. Namun sebelum kita lanjutkan, silahkan tekan like, subscribe, dan tuliskan doa serta hajat Anda di kolom komentar. Siapa tahu ada saudara kita yang mengaminkan, dan Allah insya Allah kabulkan. Juga tonton video ini sampai akhir, karena kalau tidak, khawatirnya Anda bisa gagal paham dan kehilangan kesempatan besar dalam hidup ini. Sahabat beriman, rahasia itu adalah konsistensi sholat 40 rakaat pokok setiap hari. Ini bukan sekedar angka, tapi latihan spiritual yang menguatkan 3 hal sekaligus, yaitu iman, mental, dan akal. Yang pertama adalah sholat fardu 17 rakaat. Ini adalah pondasi dari semua ibadah. Subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, dan isya 4. Tanpa ini maka semua amalan sunnah kita tidak akan punya tiang penyangga. Allah berfirman, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Yang kedua adalah sholat tahajud ditambah dengan sholat witir 11 rakaat. Inilah waktu yang terbaik untuk berdialog dengan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Namun jika kita belum mampu langsung 11 rakaat, mulailah dengan 3 rakaat, yaitu 2 rakaat tahajud dan 1 rakaat witir. Yang ketiga adalah sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengerjakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat,
dalam sehari semalam, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Tata caranya adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Sahabat yang beriman, inilah yang diamalkan oleh Pak Hasan. 40 rakaat setiap hari, bukan untuk membebani diri, tapi melatih hati agar kita selalu ingat kepada Allah. Bisa dimulai dari fardu dulu 17 rakaat, lalu nanti ditambah dengan rawatib, lalu ditambah dengan tahajud dan witir. Jika sudah rutin, maka Anda akan merasakan rindu yang aneh ketika tertinggal sholat-sholat ini, dan akan merasakan gelisah ketika kita lalai. Sahabat yang beriman, hidup kita ini terlalu singkat untuk hanya mengandalkan sholat wajib. Kalau ingin hati tenang, pikiran yang tajam, dan iman yang kuat, mulailah melatih diri dengan sholat 40 rakaat pokok ini. Mulai sedikit demi sedikit, tapi jangan berhenti sampai istiqomah. Dan jika video ini bermanfaat, jangan biarkan berhenti di telinga Anda saja. Bagikan, siapa tahu dari tangan Anda ada yang memulai amalan ini, dan pahala itu akan mengalir untuk Anda sampai hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.